Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya anak-anak. Masih berjumpa dengan Pak Yahya dalam pembelajaran PJOK, di mana masih dalam suasana pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh melalui video, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar olahraga ya. Dan tak lupa, Pak Yaya selalu berpesan dalam setiap pembelajaran Pak Yaya untuk kalian bisa selalu menjaga kesehatan kalian, dan yang paling penting adalah selalu olahraga ya. Jadi luangkan waktu untuk selalu berolahraga ya, agar kesehatan kalian terjaga, terhindar dari penyakit. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas materi permainan atau olahraga atletik, yang mana pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari jalan cepat ya anak-anak. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari lari jarak pendek ya. Jadi nanti kita akan mempelajari teknik dasar lari dari mulai fase awal atau dari start ya, hingga fase pertengahan, hingga fase akhir atau finish ya. Oke, mungkin sekilas awal dari Pak Yaya yang menjelaskan. Nah, selanjutnya akan kita pelajari melalui video berikut ini. Saya harap kalian bisa menyimak atau memperhatikan dengan baik. Oke, langsung saja silahkan simak video berikut ini. Ya, pembelajaran lari jarak pendek. Sebelum kita membahas mengenai lari jarak pendek, kita akan membahas terlebih dahulu cabang olahraga atletik, ya, di mana cabang olahraga atletik ini terbagi menjadi 3 nomor, di mana ada nomor lari, nomor lempar, dan nomor lompat. Dan ketiga tersebut juga masih dipisahkan lagi berdasarkan tempat dilaksanakannya nomor tersebut ya. Terbagi menjadi 2, track and field ya. Track itu lintasan, field itu lapangan. Jadi ada 2 tempat yang digunakan cabang olahraga atletik dalam mempertandingkan nomor atau olahraga tersebut. Di lintasan biasanya dipertandingkan nomor yang hasil akhirnya ditentukan berdasarkan waktu. Contohnya ada nomor lari, ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh ya. Jalan cepat juga termasuk yang dipertandingkan dalam kategori track atau dipertandingkan di lintasan ya. Sedangkan nomor yang dipertandingkan di lapangan itu ada 2, nomor lempar dan nomor lompat ya. Jadi seperti lempar lembing, lempar cakram, atau tolak peluru. Sedangkan lompat ada lompat jauh, lompat jangkit, yang pada intinya yang berkategori field itu atau lapangan biasanya hasil akhirnya adalah jarak ya. Jika tadi lintasan adalah waktu, sedangkan lapangan biasanya jarak ya, atau ukuran ya. Ya, cabang olahraga atletik juga dikenal sebagai mother of sport, yaitu artinya induknya olahraga. Maksudnya karena atletik merupakan cabang olahraga yang mencakup semua unsur yang ada dalam olahraga seperti lari, lempar, dan lompat. Nah, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan ya pada slide sebelumnya. Next. Ya, kita akan membahas nomor lari, di mana nomor lari itu terbagi menjadi 3, yaitu ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Yang mana yang membedakan adalah jaraknya. Jika lari jarak pendek berkisar dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan lari jarak menengah ada jarak 800 meter dan 1500 meter. Sedangkan lari jarak jauh menempuh 5 km, 10 km, dan 42,195 km
atau lari maraton ya. Lari maraton ini biasanya dilakukan di jalan raya ya, karena menempuh jarak yang cukup jauh, sehingga biasanya dipertandingkan di jalan raya. Dan nomor lari ini juga memiliki awalan yang berbeda. Dikenal ada 3 start ya, atau 3 awalan, di mana start tersebut kegunaannya juga berbeda-beda. Tiga start tersebut yaitu ada start jongkok atau crouch start, terus ada start berdiri dan start melayang. Start jongkok digunakan pada lari jarak pendek, sedangkan start berdiri digunakan pada lari jarak menengah dan lari jarak jauh, dan untuk start melayang digunakan pada perlombaan estafet, yang mana digunakan oleh pelari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, ini adalah fase lari jarak pendek ya. Jadi jika dilihat pada gambar tersebut, ada fase awal atau start, fase pertengahan, dan fase akhir atau finish ya. Jika dilihat bentuk atau posisi badannya berbeda-beda dari saat start, pertengahan, hingga memasuki garis finish itu posisi badan berbeda-beda ya. Selanjutnya akan kita bahas pada slide berikut ini. Start jongkok ini juga termasuk fase persiapan atau fase awal ya. Pada start jongkok ini ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah saat aba-aba bersedia, dan yang kedua adalah aba-aba siap, yang terakhir adalah aba-aba iya ya. Pada aba-aba bersedia itu pelari menuju lintasan, kemudian menempatkan kaki di start block ya, kemudian kaki terkuat diletakkan di depan ya, dan lutut tidak menyentuh tanah atau lintasan, sedangkan kaki yang di belakang lutut menyentuh lintasan ya. Bisa dilihat pada gambar yang atas, yaitu adalah fase bersedia. Kemudian lengan dibuka selebar bahu, lebih sedikit juga tidak apa-apa asalkan tidak terlalu lebar ya. Kemudian tangan diletakkan di lintasan dengan ibu jari dan jari lainnya seperti membentuk huruf V terbalik ya, ini sebagai tumpuan ya. Dan selanjutnya bahu condong ke depan. Bahu condong ke depan, kepala menghadap ke bawah dengan posisi relax. Kemudian fase atau saat aba-aba siap ya, yaitu dimana posisi pelari yaitu mengangkat kedua tungkai atau kaki ya, dengan catatan kaki depan kurang lebih terangkat seperti membentuk sudut 90 derajat ya. Untuk aba-aba siap ini bisa dilihat pada gambar yang di bawah ya. Saya lanjutkan ya. Sedangkan kaki belakang terangkat kurang lebih sekitar membentuk sudut 120 derajat ya. Badan bertumpu pada lengan ya. Jika tadi fase bersedia bertumpu pada lutut dan kedua jari atau lengan, sedangkan untuk aba-aba siap ini bertumpu pada jari ya. Punggung dan kepala diusahakan sejajar ya. Punggung sampai kepala diusahakan sejajar. Kepala menghadap ke bawah ya. Selanjutnya aba-aba ya. Untuk aba-aba ya ini pelari harus berlari sekencang-kencangnya ya. Maksimalkan power pada tumpuan atau tungkai sehingga akan memberikan dorongan maju atau memberikan kecepatan untuk pelari tersebut ya. Dan jangan lupa jaga keseimbangan dan pandangan fokus ke bawah ya. Berikut ini adalah contoh gambar pelari setelah start ya. Jadi posisi awal itu, fase awal itu yaitu dimulai dari start hingga pelari menempuh jarak kurang lebih 10-30 meter awal ya dari garis start.
dimana kunci pelari mendapatkan hasil bagus itu juga dipengaruhi dari fase awal ini ya, dari start hingga jarak 10-30 meter awal ya. Jika startnya berhasil ya, kemungkinan akan mendapatkan hasil yang maksimal juga ya. Yang perlu diperhatikan yaitu menjaga keseimbangan badan, pandangan tetap fokus ya, dan diusahakan harus memandang ke bawah terlebih dahulu ya. Badan agak condong ke depan. Ya, ini adalah gambar fase pertengahan ya. Jika tadi fase awal itu badan condong ke depan ya, kepala menunduk ya atau memandang ke bawah, untuk fase pertengahan ini jika dilihat adalah badan tegak ya, pandangan fokus ke depan. Yang perlu diperhatikan yaitu menjaga kecepatan lari. Koordinasi ayunan lengan dengan kaki harus dipertahankan, jangan sampai koordinasinya buyar sehingga gerakan lengan dan kaki akan menghambat kecepatan lari ya. Badan tegak dan pandangan fokus ke depan ya. Nah ya, berikut ini adalah fase akhir atau memasuki garis finish ya. Ini merupakan juga fase yang menentukan karena banyak juga pelari yang lupa ya. Biasanya kalau ingin memasuki garis finish itu pelari akan menurunkan kecepatannya ya, padahal dalam fase akhir atau memasuki garis finish ini pelari diharuskan menambah kecepatannya, bahkan tidak boleh menurunkan kecepatannya meskipun sudah melewati garis finish ya. Kurang lebih sekitar 20-30 meteran ya, baru boleh mengerem ya, karena kalau sudah mengerem terlebih dahulu nanti akan berdampak kepada catatan waktunya ya. Yang perlu diperhatikan tentunya itu ya, tingkatkan kecepatan lari, badan kalau dilihat ya condong ke depan ya, atau kepalanya didorong ke depan ya, kepala, dada atau pundak didorong ke depan ya, lengan diayun ke belakang, dan tentu tetap menjaga keseimbangan badan agar tidak terjatuh atau mengurangi kecepatan lari ya. Dan yang paling penting tadi ya, jangan mengerem atau menurunkan kecepatan. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan menyaksikan ilustrasi dari teknik dasar lari dari mulai start hingga finish. Silahkan nanti dipahami juga yang perlu kalian catat, misalkan poin-poin penting catat saja, dan itu bekal kalian untuk mempraktekannya di rumah ya.
Ya, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang teknik dasar lari jarak pendek. Tentu saya harap kalian bisa mencatat poin-poin ini, sehingga harapan saya kalian bisa mencoba di rumah, karena lari jarak pendek ini tidak membutuhkan satgas yang banyak, sehingga kalian cuma membutuhkan meteran saja dari tempat yang lapang yang kurang lebih jaraknya 60 meter. Kalian ukur 60 meter, kalian gunakan untuk berlatih teknik dasar lari jarak pendek dari mulai start hingga finish. Kemudian harapan saya kalian juga bisa mencatat waktu yang kalian tempuh dalam jarak tersebut ya. Tentunya jika membutuhkan waktu atau mencatat waktu, kalian juga membutuhkan teman ya. Jadi harapannya bisa minta bantuan teman kalian yang rumah dekat atau siapapun yang bisa dimintai bantuan kalian, dan tentunya tetap menjaga kesehatan ya. Catat waktunya, lakukan 3 kali kesempatan, 3 kali percobaan, dan bandingkan waktu yang terbaik ya. Waktu yang terbaik pada kesempatan pertama. Mungkin itu juga menjadi untuk latihan kalian di rumah dan juga sekalian dalam pembelajaran lari jarak pendek ya. Mungkin demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.